Halo, senang sekali bisa berjumpa kembali di acara Markisah. Mari kita hidup sehat. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik menarik seputar kesehatan. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai organ penting kita, yaitu ginjal. Kali ini saya ditemani oleh rekan kita, Dr. Samuel Halim, spesialis penyakit dalam. Selamat datang, Dr. Samuel. Makasih, Apa kabar? Baik-baik saja? Baik, puji Tuhan. Sehat. Kolihok sehat ya? Sehat, puji Oke. Tuhan. Baik, kita akan membicarakan mengenai penyakit ginjal kronis. Kemudian kita akan membicarakan mengenai batu ginjal dan saluran kemih. Dan kemudian infeksi saluran kemih atau saluran kencing. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan dulu ya. Sebenarnya apa sih fungsi ginjal itu, Dok? Jadi ginjal itu kita punya dua. Dikaruniakan Tuhan setiap orang secara umum punya dua. Ya, sebesar kepalan tangan begini ya, kurang lebih ya. Terletak di daerah punggung ya, punggung bawah sini ya. Nah, fungsi ginjal itu orang bilang menyaring darah begitu ya, secara gampangnya. Jadi darah itu akan masuk ke dalam ginjal, lalu ada proses di sana yang terjadi, lalu dikeluarkan melalui cairan, melalui kencing atau cairan kemih ya, cairan kencing itu. Jadi yang pertama tentu supaya kita tahu kita bisa berkemih atau bisa kencing itu karena ada ginjal, ya. Jadi dari darah lalu diproses, lalu keluar gitu ya, cairan kencing. Yang kedua kita mendetoksifikasi racun-racun hasil metabolisme tubuh. Okay. Ya, jadi kan ini kan dari hasil proses yang ada dalam seluruh tubuh ya. Metabolisme ada di liver tapi juga ada di ginjal. Jadi ginjal itu kalau dia berfungsi dengan baik, dia membuang racun bersama-sama dengan air kemih kita. Sehingga racun yang ada di dalam darah itu bisa keluar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga juga ada fungsi hormonal. Ya, ada hormonal. Salah satunya yang paling utama adalah mungkin kita bisa tahu darah merah ya. Pembentukan sel darah merah itu juga dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Lalu ada banyak sekali hormon-hormon yang lain yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit yang ada di dalam badan, mengatur tekanan darah kita. Nah, itu semuanya diproses oleh ginjal. Luar biasa. Jadi biasa. dia bukan cuma sekedar filter, tapi juga menghasilkan hormon, mengatur tekanan darah dan sebagainya. Betul sekali. Iya. Dan berarti karena dia bisa menfilter, berarti darah yang masuk ke ginjal itu ada juga saluran yang balik ya ke tubuh kita. Betul. Yaitu yang darah yang sudah dibersihkan gitu ya, Dok. Betul. Ya? Nah, kemudian cairan yang kita yang ada di ginjal itu difilter juga, dibuang oleh ginjal yang kotor-kotornya, racunnya itu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Okay. Jadi ada bagian atau zat-zat yang masih dianggap perlu. Sehingga direabsorpsi atau diserap kembali ke dalam tubuh ya, lalu ada sebagian yang memang dibuang. Gitu. Jadi ginjalnya punya kepintaran ya, pilih-pilih ya. Didesain sedemikian rupa untuk mengatur supaya tekanan darah diatur dengan baik, lalu cairan tubuh diatur dengan baik, jadi kita nggak dehidrasi istilahnya, kencing dulu gitu ya, dehidrasi kan, ya kurang cairan. Lalu garam-garaman di dalam darah atau kita sebut elektrolit ya, itu juga diatur dengan baik sehingga elektrolit itu membuat sel-sel tubuh bekerja dengan baik, organ-organ tubuh juga bekerja dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronis dan mungkin sampai ke gagal ginjal kronis? Penyakit ginjal kronis atau kita sebut dengan PGK ya istilahnya ya, fungsi ginjal tersebut berkurang atau menurun. Kita mengklasifikasikan penyakit ginjal kronis tersebut berdasarkan 5 stadium ya. Jadi dari perhitungannya dari mana 5 stadium itu? Dari hasil pemeriksaan darah. Ya, ureum dan kreatinin, terutama kreatinin ya. Lalu kita masukkan dalam satu rumus, nanti keluar angka yang kita sebut dengan laju filtrasi glomerulus. Nah, mungkin orang-orang akan bilang, "Dok, berapa persen fungsi ginjalnya itu dari situ?" Tapi sebenarnya satuannya bukan persen begitu ya. Ya, itu adalah satuan tertentu ya. Nah, berdasarkan satuan tertentu kita mengklasifikasikan tingkat keparahan itu dari stadium 1, 2, 3, 4 sampai 5. Yang terakhir itu 5. Nah, seperti itu. Nah, penyakit ginjal kronis di Indonesia paling sering penyebabnya 2, yaitu hipertensi atau darah tinggi. Yang kedua adalah diabetes atau kencing manis. Kita bahas sebelumnya juga di Markisah yang lain ya. Apa sih penyebab gagal ginjal itu? Nah, jadi seperti contoh tadi ya,
hipertensi dan diabetes itu secara langsung merusak pembuluh darah di seluruh tubuh dan juga termasuk pembuluh darah di ginjal. Sehingga aliran darah yang masuk ke ginjal juga terhambat. Akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, gula darah yang terlalu tinggi, itu akan merusak fungsi ginjal secara langsung. Dan tadi yang fungsi-fungsi yang tadi sudah kita bahas tersebut, dari ginjal tersebut, itu akan berkurang. Akan akhirnya menurun. Ya, itu ditandai kalau kita periksa darah, ya, kreatinin dan uriumnya tinggi sekali. Oke, dan biasanya itu udah agak telat kali ya ketika kita tahu bahwa orang itu bermasalah ginjal, kecuali dia check up secara rutin kali ya. Betul. Nah, susahnya begini. Jadi memang kalau serangan jantung, orang nyeri dada gitu ya. Oh, ini tahu nih, atau sesek, dia tahu nih jantung bermasalah. Atau kalau di otak, kita juga pernah bahas ya tentang otak, itu mungkin jadi lemas sebelah gitu ya, itu jelas. Nah, kalau untuk ginjal memang tidak ada tanda yang jelas sekali ya. Tapi dia punya risiko, seperti tadi ya, hipertensi dan diabetes itu dia punya faktor risiko. Nah, biasanya gejalanya itu akan berasa kalau sudah masuk ke stadium yang udah ujung, stadium 4, mau masuk stadium 5, stadium akhir. Nah, yang kita sebut gagal ginjal itu, yang orang-orang sebut gagal ginjal itu biasanya artinya sudah stadium akhir, stage 5 itu. Nah, itu baru muncul tuh gejala bengkak di seluruh tubuh ya. Terus lalu sesak karena cairan tertumpuk ya, dia nggak bisa keluarin cairan dari kencing, tertumpuk di dalam badan, tertumpuk di paru-paru ya, jadi orang bilang namanya paru-paru basah gitu ya, karena cairannya banyak di dalam paru-paru, jadi sesak akhirnya. Lalu dia juga jadi lemas. Kenapa lemas? Karena hormon yang membentuk sel darah merah itu berkurang, sehingga anemia orangnya, ya, pucat, lemas ya. Nah, itu seperti itu. Dan itu seiring dengan bertambahnya umur, fungsi ginjal mulai menurun ya. Betul, secara normal. Iya. Ya. Bisa nggak itu kelainan yang tadi kayak penyakit ginjal itu bisa nggak di reverse? Jadi misalnya udah di stadium 4 balik ke 2 atau 1 gitu? Nah, dia memang bisa berfluktuasi ya. Antara yang stadium 4, 3 itu masih bisa berfluktuasi kalau kita atur sedemikian rupa ya, dengan makanan, dengan aktivitas fisik ya, dengan obat-obatan, itu masih bisa berfluktuasi. Jadi kita menjaga supaya dia jangan jatuh ke stadium 5. Stadium 5 itu, kalau kita bilang stadium 5 itu filtrasi glomerulusnya ya, itu di bawah 15. Jadi tadi dari hasil perhitungan kreatinin tadi dimasukkan ke rumus, dia kurang dari 15. Itu sudah stadium 5. Dan biasanya kalau sudah masuk ke stadium 5, dia tidak bisa reverse, tidak bisa kembali. Karena secara anatomi ginjalnya tersebut juga sudah mengkisut ginjalnya. Oh, diciut malah. Menciut, betul. Jadi kalau ukuran ginjal normal sekian begitu ya, dari kita bisa lihat itu dari hasil USG biasanya. USG perut sederhana kita bisa memperhitungkan besarnya ginjal. Kalau sudah masuk ke stadium 5 atau penyakit ginjal kronis stadium 5 tadi itu ya, ginjalnya mengkisut. Jadi mengecil. Jadi menipis ginjalnya itu, secara anatomi saja sudah berubah ya. Jadi secara fungsi berubah, berkurang, secara anatomi bentukannya juga berubah. Nah, kalau tadi kan dokter bilang kita periksa urin segala macam, tapi kalau misalnya nih tanpa pemeriksaan, apa sih gejala-gejala orang sakit ginjal? Misalnya bagaimana kita tahu bahwa kita itu kayaknya nih ada kelainan ginjal atau fungsi ginjalnya ada masalah? Nah, itu memang harus periksa. Iya, kita harus secara rutin memeriksakan. Apakah mungkin dari gampang lelah atau bagaimana sehari-hari? Nah, kalau yang seperti itu sudah terjadi, itu biasanya sudah late. Oh, sudah akhir. Gitu. Stadium 4 bahkan sudah masuk ke stadium 5. Karena biasanya kalau stadium yang awal-awal itu tidak bergejala. Oke. Tidak bergejala. Tapi sebenarnya ada warning sign-nya. Warning sign-nya adalah faktor risiko. Yang tadi hipertensi, diabetes. Jadi kalau hipertensi lama tidak terkendali, diabetes lama tidak terkendali, gulanya tinggi terus, tensinya tinggi terus. Nah, itu sebenarnya udah warning sign. Kerusakan di ginjal gitu. Jadi gula dan garam itu mesti ada balance-nya ya, Dok. Nggak boleh kelebihan terlalu jauh. Betul. Bisa menyebabkan banyak masalah. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya gimana, Dok, itu?
Ya tadi ya pemeriksaannya tentu yang menjadi standar kita adalah pemeriksaan darah, urium dan kreatinin. Lalu dari nilai kreatinin itu dimasukkan ke rumus untuk mendapatkan suatu nilai yang kita sebut dengan laju filtrasi glomerulus untuk menentukan stadiumnya tadi ya, stadium penyakit ginjal kronis. Lalu dari kencing juga untuk melihat apakah ada masalah di urinnya, di kencingnya itu. Ya, ada kebocoran kah di urin dan sebagainya itu. Maksudnya kalau ada protein Ya, atau apa gitu, betul. berarti dia filternya kurang Sudah baik ya. bocor, orang bilang sudah bocor. Jadi harusnya protein itu tidak ada di dalam kencing. Jadi protein itu termasuk yang tidak bisa keluar. Iya. Ataupun kalau ada, dia harus bisa direabsorpsi. Tapi kalau ada kerusakan ginjal, itu seperti saringan kalau dibayangkan ya, saringan gitu ya. Iya, iya. Nah itu bocor, saringannya Bocor. udah bolong, keluar Oke, itu. oke. Nah itu seperti itu, protein itu keluar, udah mulai jebol ini. Oke. Ginjalnya Kemudian sudah jebol. ada apa lagi dok? Misalnya apakah perlu USG atau apa? Betul. Jadi kalau dari hasil darah dan urin kita sudah curiga itu, kita perkuat lagi dengan hasil USG perut ya, USG abdomen untuk melihat tadi yang saya katakan anatomi ginjalnya, jadi bentuknya Yang mengecil tadi itu. yang mengecil dan menipis gitu. Dan menipis juga. Menipis. Jadi ginjal tuh ada dua ya, korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Nah, yang kalau pada penyakit ginjal kronis itu korteksnya atau bagian luarnya itu menipis. Nah, itulah yang penghasil hormon untuk pembentuk sel darah merah itu. Oke. Gitu. Oke. Baik. Nah, kemudian bagaimana menangani gagal ginjal, dok? Kalau misalnya kita ada keluarga atau kita sendiri yang mungkin ada gangguan ginjal seperti itu, penanganannya gimana gitu? Kalau PGK ini memang tidak ada obat langsung untuk ginjalnya tersebut. Tapi yang biasa kita kerjakan adalah kita mengatasi, menata laksana penyebabnya. Apa? Ya tadi dua itu yang paling sering. Yang mana nih dia? Apakah dia darah tinggi? Ya kita kendalikan dengan obat-obatan darah tinggi. Untuk diabetes ya kita kendalikan. Oke. Tapi memang betul ada obat-obatan diabetes tertentu yang kita harus sesuaikan. Kalau memang sudah terjadi kerusakan ginjal, tidak semua obat bisa diberikan. Karena dia akan mempunyai efek ke ginjal lebih parah lagi gitu ya dok ya? Itu atau memang efek obatnya jadi berlebihan gitu ya. Oke. Karena kan ginjalnya itu tidak bisa menyaring dengan baik, sehingga kadar obat di dalam darah menjadi meningkat terus. Yang harusnya bisa dibuang dari kencing, ini nggak bisa dibuang. Oke. Jadi kadar obat dalam darah meningkat terus, dan itu akan berbahaya ya, toksik untuk tubuh. Jadi memang itu harus diperhatikan bahwa ada obat-obatan tertentu yang kita harus sesuaikan dosisnya. Satu, yang kedua, atau memang tidak boleh diberikan sama sekali. Gitu karena disesuaikan dengan fungsi ginjal tersebut. Atau penyebab ginjal yang lain adalah glomerulonefritis yang kita sebut dengan atau peradangan ginjal yang sifatnya kronis. Jadi dari biasanya udah menahun. Jadi bukan karena darah tinggi, bukan karena diabetes ya. Jadi memang ginjalnya sendiri memang sudah bermasalah. Nah itu memang ada pengobatan tertentu ya dengan steroid dan sebagainya. Tuh. Nah itu hal-hal yang kita bisa lakukan untuk istilahnya mencegah jangan sampai fungsi ginjalnya makin jelek. Yang tadinya misalnya stadium 3, kita cegah jangan sampai jatuh ke stadium 4 dan stadium 5. Gitu. Kira-kira bagaimana supaya kita bisa punya ginjal yang sehat, dok? Pertama dari makan ya, gaya hidup ya. Kita makanannya kita bagaimana. Tadi kalau Hyok bilang kalau garam sama gula. Itu dua hal ini sangat penting karena kalau kelebihan garam dan kelebihan gula. Kelebihan garam jadi tensinya naik. Ya, kalau tensi naik terus-terusan kan hipertensi ya, jelek buat ginjal. Lalu yang kedua gula juga. Gulanya terlalu banyak, gula darah naik, jadi diabetes itu juga jelek buat ginjal. Jadi kadar gula dan garam harus penting. seimbang ya. Protein juga harus penting. Jangan terlalu banyak protein. Kalau terlalu, yang namanya terlalu ya. Kalau ginjalnya kita lihat keras gitu ya dok. Jadi kan beban buat ginjal untuk istilahnya memproses ini protein yang masuk, lalu kan dia harus buang. Beda lain misalnya dengan binaragawan yang memang dia workoutnya berat ya. Dan itu kan terpakai. Dia banyak makan protein tinggi, tapi dia membakar itu juga, sehingga beban untuk ginjal juga tidak terlalu berat. Beda kalau misalnya kita makan protein banyak, terus kita mager, kita nggak ngapa-ngapain, itu istilahnya kerja keras tuh. Betul. Ya kan, kerja keras untuk si ginjal ini memproses. Nah itu juga kita harus hati-hati, ya kan.
urusannya juga dengan aktivitas fisik yang sudah sering kita bahas ya di Markisa yang lalu. Tentu dengan aktivitas fisik yang baik, aliran darah juga baik, ginjal juga akan lebih baik. Bagaimana dengan stres, Dok? Nah, stres itu juga kurang baik. Bukan hanya untuk ginjal ya, untuk seluruh organ tubuh kita juga kurang baik gitu. Untuk obat-obatan juga, dan apa yang kita makan hati-hati juga. Jadi ada istilahnya jamu-jamu tertentu ya, obat-obat tertentu yang memang kalau dikonsumsi berlebihan dan jangka panjang itu berpotensi merusak ginjal. Itu termasuk suplemen juga, Dok? Termasuk suplemen. Ya, ada beberapa suplemen yang kita harus istilahnya berhati-hati lah ya. Apalagi kalau sudah ada gangguan ginjal. Misalnya, Dok? Ya, yang kandungannya kalium, yang isinya kalium. Ya, kalium itu kalau pada gangguan ginjal, sudah penyakit ginjal kronis, stadium akhir, kalium di dalam darah akan tinggi. Jadi kalau kita tambah lagi ya makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang atau air kelapa ya, melon itu kan kaliumnya tinggi. Itu harus hati-hati. Karena takutnya kalium di dalam darah meningkat, itu akan mengganggu fungsi pompa jantung. Nah, aritmia namanya, ritme jantungnya terganggu. Nah, itu hal-hal yang kita harus perhatikan gitu. Terus mungkin istirahat harus cukup tentu saja. Iya. Di orang dewasa sekitar 7 sampai 8 jam tidur malam ya. Ya, baik, Dok. Ini biasanya orang sering tanyakan itu adalah mengenai obat darah tinggi. Jadi kita itu kadang bisa takut minum obat darah tinggi karena pengaruhnya ke ginjal. Padahal katanya kalau darah tinggi nggak ditangani dengan obat, ginjal juga terkena juga. Nah, itu gimana tuh dilemanya, Dok? Sama. Obat darah tinggi, obat diabetes kan adalah obat yang kita harus konsumsi jangka panjang. Kalau tidak seumur hidup ya, jangka panjang. Banyak pasien yang nanya, Dok, kalau minum obat tiap hari, apakah ginjal saya jadi rusak? Saya akan selalu balikin lagi. Lebih sering ginjal itu rusak akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dan gula darah tinggi yang tidak terkendali. Itu yang kita lebih takutkan. Jadi bukan obatnya. Obat hipertensi dan obat diabetes tertentu bahkan sudah ada penelitiannya justru malah memperbaiki fungsi ginjal. Ya memang tidak semua obat hipertensi dan obat diabetes ya, tapi ada beberapa obat hipertensi dan obat diabetes dari penelitian sudah jelas terbukti justru malah mempreservasi, mempreserve, ya menjaga fungsi ginjal supaya dia tetap bertahan, tidak turun. Berarti tetap pilihannya tekanan darah tinggi mesti dikontrol. Betul, gitu ya, itu harus. Tekanan darah tinggi harus dikontrol, gula darah tinggi harus dikontrol. Baik, Dok. Kemudian kita akan membicarakan mengenai batu ginjal dan juga batu saluran kemih, Dok. Yang dimaksud dengan saluran kemih di sini apa sih, Dok? Saluran kemih kita itu ada beberapa organ ya, kalau Jadi pertama ginjal ya, di atas 2 buah. Lalu ginjal itu terhubung, masing-masing ginjal kanan kiri itu terhubung oleh saluran kecil sempit yang namanya ureter. Ya, itu berjalan dari pinggang sini, lalu dia ke depan menuju kandung kemih, kantong kencing gitu ya. Letaknya di tengah-tengah di bawah puser. Ya, dari kandung kemih itu, lalu dia ada saluran kecil juga yang namanya uretra yang keluar. Ya, itu. Jadi empat itu ya. Ginjal, ureter, kandung kemih, lalu uretra. Gitu ya. Nah, dari 4 posisi ini, masing-masing ini bisa kena nih batu. Bisa ada batunya. Nah, apalagi kalau dia kenanya di ureter dan uretra yang saluran sempit itu batunya itu kan sakit banget. Sakit sekali. Nah, baik, mungkin kita bicarakan mengenai itu, Dok. Kira-kira penyebab batu ginjal itu apa itu? Batu ginjal paling sering penyebabnya adalah batu kalsium oksalat. Ya, dan bisa juga batu kolesterol ataupun batu asam urat. Ya, jadi kalau asam uratnya terlalu tinggi atau kolesterol terlalu tinggi itu juga bisa mengendap di ginjal dan di bagian yang lain ya, di saluran kemih yang lain dan akhirnya menjadi batu. Jadi itu kan cairan lewat gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan lumpur begitu ya, kolam banyak pasirnya, lalu airnya itu tidak terlalu bergerak, lalu dia mengendap, lama-lama mengeras, yang tadinya pasir menjadi lumpur, lalu menjadi batu, mengeras. Nah, itu seperti itu kira-kira bayangan kita kalau terbentuknya batu. Jadi batu itu tidak all of a sudden, tidak tiba-tiba jadi batu, tidak. Ya, jadi itu melalui satu proses. Seiring dengan waktu ya. Iya, jadi kan air kemih itu kan lewat situ. Nah, kenapa bisa jadi batu? Itu kalau alirannya kurang lancar ya. Misalnya paling sering kurang minum.
Iya. Cairannya kurang nih, kurang minum. Atau dia yang harusnya dikeluarkan rasa berkemih ya, rasa ingin kemih itu kan Tuhan ciptakan supaya kita ya berkemih gitu Iya, kan. iya. Kalau udah dikasih rangsangan berkemih terus kita nggak mau berkemih, nahan lagi perjalanan misalnya Iya, iya. atau lagi sibuk atau lagi ngapain Iya. gitu ya. Nah itu kan jadi alirannya tidak lancar ya. Iya. Nah, yang itu akhirnya menyebabkan endapan-endapan dan itu yang Yang berpotensi Batu itu tadi. terbentuk batu. Nah, gitu. kalau endapan begitu berarti bukan cuma batu, bisa bakteri juga ya, Dok ya? Nah, lama-lama bisa jadi tempat ngumpulnya kuman, betul Oke. sekali. Saluran kemih kita itu Tuhan ciptakan steril. Oke. Secara natural, darah dan saluran kemih, saluran empedu juga itu steril harusnya tanpa kuman dalam kondisi normal. Tapi pada kondisi tertentu dia di mana ada masuk luka ya, yang tadi tuh pergerakannya nggak lancar, alirannya nggak lancar, itu bisa tumbuh kuman. Oke, Dok. Berarti tadi yang batu itu ya, itu selain di ginjal itu dia bisa bisa pindah ya sesuai dengan aliran. Ya, bisa. Bisa pindah ke kantong kemih dan bisa juga ke saluran yang buat pembuangan itu keluar ya, Iya, Dok? betul. Jadi kalau awal mulanya bisa di ginjal paling sering. Lalu kalau dari batu dari ginjal itu turun ke ureter, ya. Atau bisa juga dia originatornya awalnya dari kandung kemih, bisa juga. Oh, bisa juga. Bisa. Tidak harus dari ginjal. Tidak harus dari ginjal. Oke. Ya, jadi awal mulanya dari terbentuknya batu tersebut dari kandung kemih. Itu juga Nah, bisa. kalau dia pindah lewat saluran terus batunya besar lewat saluran nyangkut ya. nyangkut. Nah, itu yang sakit sekali, gimana luar tuh, Dok? biasa. Nah, Luar biasa sakit. Nah, yang seperti itu memang perlu obat painkiller ya. Oke. Sementara perlu obat painkiller, lalu untuk selanjutnya kalau dia letak batunya ada di ginjal dan di uretra yang di atas itu kita bisa istilahnya orang bilang tembak gitu ya. Iya. Nah, kita pakai alat namanya ASWL Iya. ya. Jadi di menggunakan getaran untuk dihancurkan batunya Oke. jadi lebih kecil lalu Iya, dia keluar dari saluran kemih yang lebih bawah gitu ya. Oke. Tapi kalau udah di uretra di ujung ya nggak bisa ditembak-tembak ya. Iya. Ya itu memang kalau harapannya ya udah minum yang banyak lalu dorong. Oke. Nah, Didorong mengenai faktor resiko, Dok, pria atau wanita yang mana yang lebih banyak kena batu ginjal, Dok? Kalau batu ginjal mirip-mirip sih, tapi memang pria memang kecenderungan lebih banyak ya. Kalau batu ginjal mungkin akibat gaya hidup juga sih. Ya mungkin aktivitas fisik pria lebih aktif ya, lebih banyak, lebih aktif sehingga mungkin kecenderungan jadi lupa minum atau dia karena terlalu sibuk jadi nahan kencing lebih lama. Nah itu ya. Jadi memang kalau pasien saya memang kebanyakan kalau batu ya kita bicara batu saluran kemih itu memang lebih banyak pada pria. Oke. Nah, kalau yang tadi yang ginjal kronis tadi kan kata dokter udah stadium sekian keempat baru mungkin terdeteksi. Nah, kalau yang ini gimana, Dok? Yang apakah ada tanda gejala kena penyakit Batu ya. batu ginjal ya? Kalau batu juga kalau misalnya batunya kecil juga tidak bergejala. Oke. Tidak bergejala. Tapi ya, selama dia kecil masih aman kan? Iya. Iya. Tapi kalau harapannya dia bisa keluar sendiri gitu Iya, ya. Tapi kalau betul. batunya cukup besar dan menyumbat, nah itu yang menjadi masalah. Kalau di ginjal bisa menjadi kencing darah ya. Oke. Kencingnya bisa jadi berdarah karena ada batu. Bisa juga tadi menjadi infeksi. Iya. Dan nyeri juga bisa di pinggang. Nah, salah satu penyebab nyeri pinggang bukan cuma pegal gara-gara misalnya salah posisi ya, itu kan karena Iya. otot ya, tapi kita Iya. juga harus mencurigai kalau Iya. kita ketok pinggangnya nyeri, ada kemungkinan dia ada batu di ginjal. Nah, ketika batu itu cukup besar sehingga akhirnya menyumbat, ginjal itu bisa membengkak seperti bayangannya begini balon. Ya, balon kalau kita pencet di bawahnya kan tersumbat ya. Iya. Balonnya kan gelembung kan? Gelembung, iya. Sama juga seperti ginjal kita. Jadi kalau ada Oke. batu di situ menyumbat, ginjalnya menggelembung. Nah, ketika ginjal menggelembung kita sebut dengan yang istilahnya namanya hidronefrosis. Oke. Ginjal menggelembung dan kalau dibiarkan terus itu bisa menjadi penyakit ginjal kronis. Oke. Akhirnya ujung-ujungnya gagal ginjal juga bisa. Kalau dari urin, Dok, bisa itu nggak? Maksudnya Betul. kita orang awam lebih Iya. gampang lihat urin gitu ya. Ada bedanya nggak? Urinnya kalau Bapak Ibu perhatikan, urin normal itu bening ya. Bening atau kuning sedikit. Tapi kalau kuningnya sudah lebih seperti Kecoklatan warna gitu ya? jeruk gitu ya kan, kuningnya kan cukup pekat. Atau seperti wortel, Iya. atau bahkan seperti warna teh. Nah, Nah, kita harus hati-hati bahwa ada yang tidak normal di kencing itu. Kita harus periksa kencingnya.
Oke. Ya, apakah ada darah kah, ada infeksi kah, atau bahkan ada batu gitu ya misalnya. Oke. Seperti kita lihat kencingnya itu berpasir. Hmm. Nah, kalau kadang-kadang saya suka tanya, suka keluar tuh. Pasien sudah tahu. Kalau punya riwayat batu di Iya. saluran kemih, mereka tahu nih, oh ini saya kencingnya ada batunya. Saya Oke. kencingnya ada pasirnya, oh itu. Nah, itu yang kita harus lihat. Terus kalau di keluarga kita ada yang punya sejarah ginjal, kita mesti hati-hati atau tidak harus juga? Ada kecenderungan bukan genetik ya, tapi memang ada risiko ya. Ada risiko kalau orang tua adalah penyakit ginjal kronis ya, anak juga seperti itu. Atau ada urusannya juga dengan batu juga ya, batu saluran kemih. Itu kemungkinan juga diperparah oleh kebiasaan. Oke. Jadi kan tuh keluarga ya kebiasaannya kayak gitu ya. Misalnya ada kebiasaan makan makanan tertentu ya, atau oke, minum-minuman oke. tertentu. Nah, itu Iya, juga iya. pengaruh. Jadi bukan hanya masalah genetika, murni genetika, Kebiasaan keluarga tapi ya. iya lebih Iya, banyak iya. seperti masalah kebiasaan juga. Iya, Kalau iya. keluarga dalam satu keluarga itu ya, Oke. gitu. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan diagnostik Untuk biar yang yang batu batu ginjal, ginjal ini, ya, batu ginjal pertama kita lihat lebih jelas, kita lihatnya dari pemeriksaan ronsen misalnya ya, imaging dari Iya. baik itu yang berupa ronsen ya maupun dari USG di ginjal ya. Atau kalau CT mau scan. lebih jelas lagi CT scan. Oke. Jadi kadang-kadang ada beberapa batu yang terlalu kecil tidak terlalu terlihat. Oke. Nah, itu dari CT scan lebih jelas terlihat gitu ya. Dan tentunya tadi yang dokter bilang tes urin, tes darah gitu ya. Iya, itu penunjang Oke. ya. Mm-mm. Nah, pengobatannya gimana, Dok? Tergantung Untuk sih, yang batu tergantung. ginjal ini. Kalau batunya itu nggak tentu semua batu ginjal itu perlu diobati. Ya, kadang-kadang batunya sangat kecil, ya tidak mengganggu, tidak ada keluhan. Tidak pengaruh. Ya, mungkin Ya. itu tidak perlu diobatin bagaimana ya. Oke. Dianjurkan minum yang lebih banyak dan Iya. jangan nahan kencing Oke. kelamaan. Begitu. Itu anjuran seperti itu. Tapi kalau memang batunya cukup besar sehingga tadi terjadi hidronefrosis tadi tuh, Iya. dia menjepit, istilahnya iya. nyangkut gitu. Itu kita perlu lakukan tindakan. Ya, Oke. tindakan sifatnya operatif. Oke. Ya, untuk remove batunya dihilangkan supaya ginjal yang sudah membengkak itu bisa berkurang, bisa kembali seperti semula gitu Iya, ya. iya. Nah, itu yang beberapa tindakan operatif bila Iya. diperlukan. Ada batu yang segede namanya batu cetak ginjal. Jadi seluruh ginjalnya itu sudah terpenuhi oleh batu. Wow. Ya, jadi kalau ginjal kita segini-gini batunya. Wow. Itu udah nggak bisa keluar. Nah, kalau kayak itu yang terjadi, kita harus operasi, dibuka, ya di remove, dikeluarkan batunya. Gitu. Atau Wow. kalau batunya cukup besar, kita nggak bisa tembak. Karena kalau ditembak juga percuma. Nggak keluar pun nyangkut. Nah, itu kan timbul Karena masalah. bongkahannya juga Karena besar-besar bongkahannya juga juga ya. besar gitu kan. Jadi kalau Iya, sudah iya. cukup besar, dia ada ukurannya ya. Di atas 2 cm kalau saya tidak salah, itu sebaiknya tidak ditembak-tembak lagi gitu. Tapi kalau Oke. cukup kecil, dia bisa ditembak dengan ESWL, digetarkan supaya menjadi seperti pasir begitu ya, Oke. lolos keluar. Tapi kalau udah cukup besar nggak bisa. Jadi sebaiknya harus dilakukan tindakan Iya. Oke. gitu, tindakan operatif. Mengenai pencegahan batu ginjal berarti mirip-mirip tadi juga ya, mesti banyak minum air dan sebagainya ya. Iya, makan buah yang Makan cukup dan buah. sebagainya. Oke, baik. Baik, kita akan pindah ke infeksi saluran kemih ya, Dok ya. Kira-kira penyebab infeksi saluran kemih ini apa, Dok? Saluran kemih berarti saluran kencing ya? Saluran kencing ya. Iya. Nah, itu kita membagi jadi 2 nih kok. Kalau kita bicara infeksi saluran kemih itu saluran kemih atas dan bawah. Yang atas, Atas itu itu yang yang tadi ginjal Antara ginjal dan ureter. kantong Lalu, kemih ya? lalu kantong kemih dan uretra itu yang bawah. Iya. Nah, paling sering saya memang kenanya yang bawah, terutama pada wanita. Iya. Jadi kenapa wanita lebih sering? Karena uretranya wanita lebih pendek. Iya. Kalau pria kan memang lebih panjang karena ada penis ya. Iya. Jadi secara anatomis memang wanita itu lebih rentan, lebih sering terkena infeksi saluran kemih. Jadi Oke. memang higienitas itu harus diperhatikan di daerah situ ya. Jadi bagaimana, Dok? Ini sambil cara membersihkan. Cara membersihkannya. Kalau saya kasih 3 jari begini ya. Kalau pada Iya. wanita ini pada wanita ya, karena Iya. yang sering terkena itu pada wanita. Jadi tiga lubang istilahnya. Iya. Ini kan anus yang paling Iya. bawah, lalu tengah ini vagina, Iya. lalu yang atas ini adalah ureter. Iya. Uretra tadi ya, saluran Uretra. kemih. Jadi tuh ceboknya bagaimana? Ceboknya itu dari atas Dari ke bawah. atas. Dari yang paling bersih ke paling kotor gitu ya. Dan itu jangan Oke. digosok-gosok begini. Kalau digosok-gosok begini kan balik lagi. Iya. Jadi wipe-nya itu seret gini, satu arah.
Oke. Jangan dari bawah ke atas ya. Iya. Karena itu kan yang paling kotor di bawah. Iya. Jadi kali ini kan berarti memindahkan kuman. Iya. Ya. Yang ini jelas banyak kuman. Iya. Yang tengah ini juga ada kumannya. Iya. Yang ini harusnya steril. Iya. Ya, jadi kita jari yang paling bersih, yang paling Bersih, steril, iya. turun ke bawah. Itu cara membersihkannya, ya. Iya. Nah, apalagi ketika misalnya yang sudah berkeluarga ya, wanita-wanita yang sudah bersuami, berkeluarga, melakukan sexual intercourse. Nah, setelah sexual intercourse memang jangan lupa untuk membersihkan. Sudah hubungan intim, sudah hubungan bersihkan. intim, bersihkan. Karena itu juga kalau tidak dibersihkan akan menimbulkan risiko untuk infeksi saluran kemih yang kita sebut dengan honeymoon cystitis. Oh, oke. Ya, jadi orang-orang yang honeymoon itu sering terkena peradangan atau infeksi di saluran kemih, di kandung kemihnya itu Iya. karena mungkin ya itu lupa untuk membersihkan Nah, gitu. cara membersihkan apa sekalian kencing juga sesudah itu atau gimana? Nah, iya betul. Jadi- dengan berkemih itu juga bisa membersihkan. Oke, jadi bakteri nggak bisa naik gitu kan? Nah, Wash out. Wash kena out flush keluar. gitu ya? Flush, betul. Oke. Nah, mengenai pemeriksaan diagnostiknya gimana, Dok? Paling mudah tentu dengan pemeriksaan urin. Iya. Ya, dari urin itu kita bisa melihat leukosit ya, sel darah putih dan hal-hal yang lain itu yang menandakan adanya infeksi saluran kemih. Cuma memang yang sering ditanyakan ke saya, Dok, ini dari hasil kencingnya ini kok ada bakterinya positif. Tapi hal yang lain semua normal. Nah, kalau yang seperti itu, kemungkinan besar adalah karena tempat penampungan urinnya itu terkontaminasi. Oke. Jadi bukannya dia terkena infeksi saluran kemih, bukan, tetapi karena tempat penampungan urinnya kurang bersih, terkontaminasi, sehingga ada bakteri dalam hasil kencingnya, tetapi parameter yang lain semuanya normal. Itu sering sekali terjadi dan untuk membuat pasien bertanya-tanya. Ini makanya saya ajarkan sini bahwa kita perlu melihat bukan hanya bakteri ya, tapi ada hal-hal yang lain di dalam saluran hasil urin itu untuk menunjukkan bahwa dia terkena infeksi atau tidak. Dan tidak semua yang ada infeksinya itu harus diobati dengan antibiotik. Oke. Ya, jadi kalau dia pada wanita sehat, ya usia muda, tidak ada gejala sama sekali, lalu mungkin dia medical check up gitu ya, ternyata ada gambaran infeksi saluran kemih, itu tidak perlu diobati dengan antibiotik. Itu ya tadi bersihkan, lalu flush ya, itu. Tapi kalau dia ada kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang lain, atau pada usia lanjut, atau pada pria, itu harus diobatin. Oke. Jadi infeksi saluran kemih pada pria itu dari something. Iya. Nah, kita harus cari tahu penyebabnya kenapa? Karena tidak lazim. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Iya. Tanda kutip pria itu lebih susah Betul. terkena infeksi saluran kemih. Kalau wanita kan banyak gitu ya. Iya. Jadi makanya kita tidak gampang-gampang mengobati ISK pada wanita muda sehat. Iya. Ya, bersihin dulu deh. Tapi kalau pada pria atau kalau pada wanita yang udah usia lanjut, wanita dengan penyakit penyerta, misalnya diabetes atau yang lain, nah itu kita perlu treat memang. Penyebab paling sering infeksi saluran kemih adalah kuman, bakteri, E. coli namanya. Ya, nah itu memang dengan antibiotik. Oke. Gitu. Tapi kalau memang dia berulang, udah diobatin nih, baik. Bergejala lagi. Berulang, infeksi saluran kemih. Kita harus cek, ini apakah ada masalah nggak dengan saluran kemihnya tadi tuh ya, dari ginjal, ureter, ada masalah nggak nih? Ada batu nggak? Nah, jadi batu di saluran kemih adalah salah satu penyebab tersering infeksi saluran kemih. Oke. Jadi tadinya sebelumnya nggak ketahuan nih dia ada batu ya, tapi kok infeksi melulu gitu kan? Nah, kita harus curiga nih. Jangan-jangan ada yang batu yang nyumbat nih somewhere di situ gitu ya. Oke. Dan itu yang menyebabkan infeksi. Nah, komplikasinya apa aja, Dok, kalau tidak ditangani infeksi saluran kemih ini? Tadi kita udah bahas ada dua, yang atas dan yang bawah. Kalau infeksi saluran kemih yang bawah relatif lebih ringan, ya gejalanya lebih ringan ya, perih ya iya, perih pada waktu berkemih, panas ya, ada gejala kayak anyang-anyangan tuh kayak pengen lagi gitu ya, kencingnya nggak tuntas gitu, seperti itu. Tapi itu biasanya ringan, dikasih antibiotik beres. Itu di saluran antara kantong kemih dan ke bawah. uretra ke bawah yang buat itu buang. saluran bawah. Tapi kalau kenanya di atas, saluran kemih atas itu pada ginjal, nah itu bisa berat. Kondisinya bisa demam tinggi, nyeri, mual muntah, bahkan pada kondisi yang parah kita sebut dengan namanya urosepsis. Ya, sepsis itu artinya infeksi yang berat dan menyeluruh dan akhirnya bisa ke seluruh tubuh.
dan mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Nah, kalau infeksinya di ginjal, dan tentu saja tadi bisa mengganggu fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal yang terganggu pada saat infeksi akut, kita sebut dengan acute kidney injury atau gangguan ginjal akut. Nah, gangguan ginjal akut bila tidak ditata laksana dengan baik, bisa akhirnya menjadi kronis dan jatuh ke gagal ginjal. Nah, itu. Jadi itu yang stadium 5 itu stadium 5. Jadi itu memang ada kaitannya, ada hubungannya semua. Jadi hanya sesimpel misalnya dia ada batu di saluran kemih di ginjal, dia ada batu, lalu terjadi komplikasi, dia kurang minum lagi, terjadi infeksi dan infeksinya kena ke ginjal juga. Dan infeksinya itu memberat misalnya, dia tidak tata laksana dengan baik, akhirnya menjadi urosepsis. Ya, akibat urosepsis itu menjadi acute kidney injury, gangguan ginjal akut. Nah, gangguan ginjal akut ini kalau juga tidak ditata laksana dengan baik, ya, akhirnya jatuh menjadi penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal yang stadium akhir. Nah, bahkan yang kondisi yang akut ini kita memerlukan terapi pengganti ginjal. Yang tadi saya balik sedikit tadi ya. Jadi kalau udah penyakit ginjal kronis, kalau udah stadium 5, stadium akhir, kita perlu namanya renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal. Itu ada 3. Terapi pengganti ginjal itu ada 3. Ada 1, cuci darah atau orang bilang cuci darah ya. Hemodialisa namanya. Itu pakai mesin berarti. Pakai mesin. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi yang tadinya darah masuk ke ginjal, difilter balik lagi, sekarang darahnya masuk ke mesin, filter balik lagi betul, gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Yang kedua namanya peritoneal dialisis. Jadi itu ada selaput yang ditanam di bawah perut, istilahnya untuk mencuci juga. Jadi darah itu kan disaring di situ, lalu dikeluarkan. Jadi ada cairan khusus untuk, ini pasien kerjakan sendiri di rumah setiap hari. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit untuk seminggu 2 kali selama 5 jam. Itu lebih murah ya dok ya? Kurang lebih sama, tapi lebih efektif. Jadi untuk orang yang aktif secara physically aktif, dia masih melakukan banyak aktivitas sehari-hari, itu bisa dikerjakan sendiri. Jadi tidak tergantung dengan mesin ya? Tidak tergantung dengan mesin, ke rumah sakit enggak. Dia bisa kerjakan ini di kantor, di rumah sendiri dia bisa kerjakan. Namanya peritoneal dialisis ya. Dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Nah, itu. Jadi cari donor cangkok ginjal ya? Cangkok ginjal. Itu 3 itu. Nah, itu kan kronis ya. Penyakit ginjal kronis stadium akhir, stadium 5. Tapi kalau penyakit gangguan ginjal akut, itu juga bisa akhirnya jatuh untuk diobati dengan 3 ini. Nah, biasanya karena dia akut kan tentu belum ada persiapan cari donor segala macam ya. Memang yang paling cepat, yang paling accessible biasanya adalah dengan cuci darah atau hemodialisa. Nah, itu. Nah, kalau misalnya sampai akhirnya nih dok, ginjalnya satu itu di-remove gitu ya, karena rusak gitu. Dengan satu ginjal, apakah akan rentan terhadap penyakit atau mungkin dia harus pantang apa gitu dok? Yang pasti orang masih bisa hidup dengan satu ginjal itu ya. Jadi orang yang mendonorkan ginjal dan sebagainya, atau orang yang terlahir dengan satu ginjal itu banyak. Ya, jadi orang masih bisa hidup normal, sehat sampai umur lanjut dengan satu ginjal. Tapi karena dia memang cuma punya satu ginjal, tentu dia harus lebih precaution ya, dia harus hati-hati, dia harus jaga dengan baik. Tadi itu apa yang dijaga ya, kebersihan ya, saluran kemihnya, lalu tekanan darah dan gula darah, balik lagi gitu ya. Karena itu 2 itu kan yang paling sering menyebabkan penyakit ginjal kronis kan. Gitu. Jadi emang kita kalau yang memang sudah punya yang cuma punya satu ginjal, memang dia perlu lebih hati-hati. Karena nggak ada backup gitu ya. Iya, istilahnya begitu ya. Nggak ada backup. Kalau ada 2 kan tentu akan saling membalance gitu ya fungsinya. Mungkin dari Dr. Samuel mungkin ada closing statement untuk topik kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Kolihok. Jadi setelah kita bahas tentang penyakit ginjal kronis, komplikasi ya, sampai berat sekali. Jadi saya cuma ingin berpesan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, baiklah kita merawat anugerah pemberian Tuhan ini dengan baik. Ya, Tuhan memberikan kita ginjal 2. Pada beberapa orang tertentu bahkan cuma 1. Tapi yang cuma 1 dan yang 2 ini tetap kita harus rawat dengan sebaik-baiknya dengan apa yang kita makan, ya, dari makanan, dari obat-obatan, dari minum, ya, dan juga aktivitas-aktivitas fisik yang baik, sehingga fungsi ginjal akan baik dan kita bisa mencegah jangan sampai terjadi darah tinggi,
kencing manis yang akhirnya bisa merusak ginjal dengan lebih parah. Dan kalaupun ada darah tinggi dan kencing manis, kita kendalikan dengan baik ya, berobat dengan teratur supaya tidak terjadi komplikasi kerusakan ginjal. Nah, kalaupun sudah terjadi kerusakan ginjal atau penyakit ginjal kronis, kita baik-baik merawat, kontrol dengan baik supaya penyakit ginjal kronis tersebut tidak makin parah, tidak stadiumnya makin tinggi, dan akhirnya menjadi penyakit ginjal kronis stadium akhir yang harus membutuhkan terapi pengganti ginjal. Baik, terima kasih Dr. Samuel untuk insight-nya pada malam hari ini. Kami belajar banyak mengenai ginjal, kemudian saluran kemih, dan infeksi saluran kemih. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika Anda semua diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe ya, sehingga video ini bisa menjadi berkat juga bagi teman-teman dan keluarga Anda juga. Baik, terima kasih Dr. Samuel. Kita akan berjumpa kembali di Markisah yang akan datang. Markisah, mari kita hidup sehat, sehat rohani dan sehat jasmani.